Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen mengampu mata kuliah Nasikh wal Mansukh, Bapak Andi Winata Asari. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari beliau ujian akhir semester. Di sini saya akan menjelaskan ilmu Nasikh Mansukh terlebih dahulu sebelum memasuki materi saya. Jadi apa itu ilmu Nasikh Mansukh? Di sini saya akan menjelaskan dengan sepengetahuan saya yang telah saya pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu Nasikh Mansukh adalah ilmu yang mempelajari tentang ayat Al-Quran atau hadis yang menghapus atau dihapus hukumnya. Nasikh adalah ayat yang menghapuskan hukum. Itu nasikh, yang menghapuskan hukum itu adalah nasikh. Sedangkan mansukh adalah ayat yang dihapuskan hukumnya. Nasikh mansukh merupakan salah satu cara untuk memahami latar belakang seperti sosiologi, filosofis, dan ekonomis tentang turunnya ayat Al-Quran. Mungkin itulah tentang pembahasan atau ilmu Nasikh Mansukh yang bisa saya sampaikan. Tapi kalau lebih mendalam bisa dipelajari dalam kitab ini, kitab An-Nasikh wal Mansukh fil Qur'anil Karim. Kalau pengen lebih jelas tentang ilmu Nasikh Mansukh, tadi itu cuman seberapa doang dari pembahasan tentang ilmu Nasikh Mansukh. Langsung saja ya ke pembahasan saya di sini. Saya akan membahas surat Al-A'la terlebih dahulu. Saya akan membacakan teks Arabnya terlebih dahulu di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'duhum qauluhu ta'ala sanuqri'uka fala tansa nasikhu faqad taqaddama baina fasadihi wa qauluhu ta'ala qad aflaha man tazakka. Qama ba'duhum hiya zakatul fitri nasakhat biz zakati. Qala al-Qadi Muhammad bin Arabi rahimahumullah qauluhu tazakka taf'alu minaz zakati wa hiyan nama'u fayahtamilu ay yakuna tazakka bi'tiqadihi wa qawlihi wa fi'lihi aw bi kulli dhalika min si'nihi wa min jumlatihi. Zakatul fitri wa qad qala jama'atu in qawluhu ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla anna ma'nahu idzan zakatal fitri summa salatal id wa nasabah dzalika ila ibni Abbas radhiyallahu anhu wa Abi Sa'idul Khudri. Wa qad dzakara al-mufassirina annaha zakata wa qad bainaha fil ahkami walau kana maradu biha zakatal fitri lamma kana linaskhi ilaiha sabila li anna zakatal fitri wajibatu indana aw masru'ati bin tafaq fa kaifama qarartu tanzila fiha fa in naskhu la yantariqu ilaiha. Jadi seperti itu yang saya mau bahas
teks Arabnya. Di sini saya akan membacakan artinya. Artinya yaitu beberapa orang mengatakan bahwa firman-Nya sanuqri'uka fala tansa itu adalah nasikh yang dihapus dan telah dijelaskan sebelumnya kebatalannya. Jadi batal untuk dihapus. Dan firman-Nya qad aflaha man tazakka, beberapa orang berkata itu adalah zakat fitrah yang dibatalkan dengan zakat. Apa maksudnya? Di sini Imam Al-Qadi Muhammad bin Arabi rahimahumullah mengatakan firman-Nya tazakka yang berarti dari zakat dan itu adalah kesuburan. Maka mungkin maksudnya adalah seorang yang bersih dengan keyakinan, ucapan dan perbuatannya, atau dengan semua itu merupakan sifatnya. Salah satunya adalah zakat fitrah. Beberapa orang berkata bahwa firman Allah qad aflaha man tazakka dan menyebut nama Tuhannya, kemudian salat. Maksudnya adalah dia menunaikan zakat fitrah dan kemudian melaksanakan salat Id. Hal ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Abu Zaid Al-Khudri. Dan para mufassir menyebutkan bahwa itu adalah zakat dan kami telah menjelaskannya dalam hukum-hukum. Jika maksud dari ayat itu adalah zakat fitrah, maka tidak mungkin terjadi pembatalan atau nasikh atasnya, karena zakat fitrah adalah kewajiban menurut kami atau disepakati sebagai ibadah yang diisyaratkan. Bagaimanapun Anda menafsirkan turunnya ayat tersebut, tidak ada nasakh yang berlaku pada zakat fitrah. Seperti itu ya teman-teman. Penjelasannya, teks di atas membahas perbedaan pendapat para ulama mengenai tafsir dari beberapa ayat dalam surah Al-A'la, khususnya terkait konsep nasikh dan mansukh. Di sini saya akan membacakan poin-poin penting. 1. Sanuqri'uka fala tansa, itu beberapa pendapat menyatakan bahwa ayat ini telah dinasahkan. Namun pendapat ini tidak ditolak oleh para ulama. Yang kedua, qad aflaha man tazakka, ayat ini sering dikaitkan dengan zakat fitrah. Namun Imam Qadi Muhammad bin Arabi memberikan tafsir yang lebih luas, yaitu membersihkan diri secara keseluruhan, baik dari segi keyakinan, ucapan maupun perbuatan. Yang ketiga yaitu terdapat perbedaan pendapat mengenai zakat fitrah dapat dinasahkan. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat fitrah adalah ibadah yang tetap dan tidak dapat dihapus. Analisis dari pembahasan saya di atas bisa kita analisis lebih mendalam, yaitu konsep nasikh dan mansukh adalah suatu fenomena dalam Al-Quran di mana hukum suatu ayat dapat digantikan oleh hukum ayat yang lain. Namun, penerapan konsep ini harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan dalil yang kuat. Zakat fitrah adalah ibadah yang sangat penting dalam Islam. Ibadah ini memiliki tujuan untuk membersihkan diri dari sifat kikir dan membagi rezeki dengan orang yang membutuhkan. Tafsiran ayat di atas adalah tafsir terhadap suatu ayat Al-Quran dapat berbeda-beda tergantung pada sudut pandang dan pemahaman masing-masing ulama. Oleh karena itu, dalam memahami satu ayat kita perlu merujuk pada berbagai pendapat ulama dan berusaha mencari pemahaman yang paling rasional dan sesuai dengan konteks ayat tersebut.
Seperti itu. Langsung saja kesimpulannya, berdasarkan teks di atas dapat disimpulkan bahwa zakat fitrah adalah ibadah yang tetap. Mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat fitrah adalah ibadah yang tidak dapat dinasahkan atau dihapus. Kedua, tafsir ayat harus komprehensif. Dalam menafsirkan suatu ayat, kita harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti konteks sejarah, bahasa Arab, dan pendapat para ulama. Yang ketiga atau yang terakhir itu tujuannya syariat harus bertujuan untuk syariat, untuk umat. Tujuan utama syariat Islam adalah untuk membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Oleh karena itu, dalam memahami suatu ayat, kita harus selalu melihat tujuan syariat itu. Implikasi praktis di dalam pembahasan saya ini adalah menunaikan zakat fitrah. Setiap muslim yang mampu wajib menunaikan zakat fitrah. Harus belajar tafsir, membaca dan mempelajari berbagai tafsir Al-Quran, dapat memperluas wawasan kita tentang agama. Yang terakhir, berpegangan pada pendapat ulama. Jika kita ragu dalam memahami suatu ayat, sebaiknya kita bertanya kepada ulama yang berkompeten. Lanjut, pembahasan saya yang kedua yaitu surat Al-Ghasyiyah. Di sini saya akan membacakan teksnya terlebih dahulu seperti awal tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha ayatun wahidatun. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakkir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaytir. Qalu hadhihi mansukhatah bi ayatil qatli wa huwa madhkurun wa qitalin wa masalatah 'alal amami ma'ada dinal Islam. Wa amal ghalatah alaihim fa innahu rahimatulahum wa qad qalu makna bimusaytir bimaslatil walladhi inda ayya musaytiri biya'i zaidatin misa tiri ay kataba wa hasulah fakhbarallahu ta'ala nabiyahu alaihi salam bi annahu madhurun lahum wa mabani lahum wa talaba qabudit tadhkurata wal indarah bil bayana wa ijabati da'awati wa laysa alaihi ba'da dhalika kasafa saraihim wa mahasulah sudurihim allati ilaiha turji a'malahum alaiha yanbai muradiyuhum qad dalilu ala sahatu dzalika ma thabata fi sahihi an Jibrin bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an aqtilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qalu asamu minni dima'ahum wa amwaluhum ila bihaqqiha wa hasabuhum 'ala Allah. Tsumma qara'ah fadzakkir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaytir. Yudihu annahu ta'ala qala illa man tawalla wa kafar ayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Wa hadza qauluhu ta'ala lasta 'alaihim bimusaytir bi'ainihi innabihi wa sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam. Sini saya akan membacakan artinya apa yang telah saya bacakan Arabnya. Itu artinya di dalamnya ada satu ayat yang menyatakan innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaytir. Itu mereka berkata ayat ini telah dinasahkan atau dihapus dengan ayat tentang pertempuran. Ia adalah pemberi peringatan dalam
pertempuran, serta memiliki kekuasaan atas umat-umat selain agama Islam. Dengan adanya hubungan mereka, maka ia adalah rahmat bagi mereka. Mereka berkata, maksud dari Bimusaitir adalah dengan kekuasaan. Dan yang menurut saya Bimusaitir adalah dengan tambahan ya, yaitu dengan menulis dan memperoleh. Maka Allah memberitahukan nabinya bahwa beliau hanya seorang pemberi peringatan bagi mereka dan penjelasan bagi mereka, serta meminta agar mereka menerima peringatan dan mengikuti peringatan dengan apa yang ada di dalam hati mereka, dengan penjelasan dan menjawab seruan. Tidak ada kewajiban baginya setelah itu untuk mengungkapkan isi hati mereka atau mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, yang menjadi dasar bagi perubahan mereka dan yang akan memberitahukan apa yang mereka inginkan. Dalil ini adalah dalil untuk kebenaran hal ini adalah apa yang diriwayatkan dalam hadis sahih dari Jabir bin Abdullah yang Rasulullah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jika mereka mengucapkannya, maka terjagalah darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan haknya, dan penghitungan mereka adalah pada Allah. Kemudian beliau membaca, innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir. Penjelasan untuk hal ini adalah bahwa Allah berfirman, kecuali bagi mereka yang berpaling dan kufur, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang sangat besar. Kepada kami mereka kembali dan kamilah yang akan memperhitungkan amal mereka. Ini adalah penjelasan firman-Nya lasta alaihim bimusaitir yang ditunjukkan kepada nabinya, dan Allah lebih mengetahui. Ini artinya seperti itu, teman-teman. Lanjut ke penjelasannya. Teks di atas membahas tafsir terhadap ayat Al-Ghasyiyah ayat 32 yang berbunyi innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir. Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai ayat ini, khususnya terkait kata bimusaitir. Langsung ke poin-poinnya yang dapat kita pelajari, yaitu poin-poinnya adalah 1. Pendapat pertama adalah ada yang berpendapat bahwa ayat ini telah dinasahkan oleh ayat-ayat yang membolehkan peperangan. Artinya Nabi Muhammad SAW memiliki kekuasaan atas orang-orang kafir melalui peperangan. Pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang lebih umum, adalah bahwa Nabi Muhammad SAW hanya bertugas menyampaikan risalah, bukanlah memaksa orang untuk beriman. Kata Bimusaitir diartikan sebagai tidak memiliki kuasa untuk memaksa orang memasuk Islam. Hadis Jabir bin Abdullah, hadis ini mendukung pendapat kedua, yaitu Nabi Muhammad SAW hanya bertugas menyampaikan dakwah dan tidak memiliki kewajiban untuk memaksa orang masuk Islam. Makna Bimusaitir di sini adalah tidak memiliki kekuasa. Pendapat umum adalah bahwa Bimusaitir berarti tidak memiliki kuasa untuk memaksa orang untuk masuk Islam. Yang ketiga itu tidak memiliki pengetahuan batin. Di sini ada pendapat lain yang menyatakan bahwa Bimusaitir berarti tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui isi orang lain. Analisis lebih mendalam tentang pembahasan saya di sini tentang surat Al-Ghasyiyah, yaitu 1. Tugas Nabi adalah
Ayat ini menegaskan bahwa tugas utama Nabi Muhammad SAW adalah menyampaikan risalah Islam dan memberikan peringatan kepada manusia. Beliau tidak memiliki kewajiban untuk memaksa orang untuk masuk Islam. Yang kedua, kebebasan memilih. Jadi setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih antara iman dan kufur. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memaksa seseorang untuk beriman. Yang kedua, akibat pilihan dari individu yaitu orang yang memilih kufur akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang yang beriman akan mendapatkan pahala darinya. Yang kedua, hikmah dari ayat ini adalah ayat ini memberikan pemahaman yang jelas tentang peran Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah Islam. Ayat ini juga menegaskan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Yang dapat kita simpulkan dari teks di atas itu, berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa ayat innama anta mudzakiru lasta alaihim bimusaitir menegaskan bahwa tugas utama dari seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah Islam. Beliau tidak memiliki kewajiban untuk memaksa orang masuk Islam. Setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya itu sendiri. Jadi seperti itu ya teman-teman yang saya bahas tentang surat Al-Ghasyiyah tadi itu. Lanjut ke pembahasan saya yang terakhir. Sini saya akan menjelaskan pembahasan saya yang terakhir yaitu surat Al-Nasrah, Al-Insyirah. Di sini saya akan menjelaskan surat Al-Insyirah yang terakhir. Nah, sini saya akan membacakan teks Arabnya terlebih dahulu seperti tadi ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'duhum qauluhu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza farauta fansab. Al-Insyirah ayat 7. Al-ma'na idza farauta min istighfika fansab fi qiyamil laili wa qad nasikha qiyamul lail. Qala al-qadi qad dzakara al-ulama fiha arba'ata aqwal. Al-awwal idza farauta minal faraidi fansab fiya qiyamil laili. Al-thani idza farauta min salatika fansab fi du'aika. Al-thani idza farauta minal jihadi fansab lil ibadati. Arba idza farauta min amrin dunyaka fansab fi amru akhirika. Wa hadzal akhir aqwaha famal alladhi yakhsiha bi qiyamil lail walau kanat nasan fihi aw dhaharan lamma kanat mansukhatah kama taqaddama bainahu. Wahum wa qala ba'duhum in qawluhu ta'ala alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. At-Tin ayat 8. Mansukh bi ayat Saif. Qala al-Qadi Muhammadul ibn al-Arabi qala ba'duhum fi hadha idmarah taqdiruhu falimah tankiruna ma'a hadhil hajaj
juz'an wa hadzal ma'na la yasihu naskhuhu wa rabama tawahum maksura annahu bima'na ya ayyuhal insan ma yakadhibuka ba'da hadza ilaina bid-dunya wallahu yahkumu 'alaik wa hadza in qadratuhu zahiru fis sabuti la fin naskhi ma'nahu alaysallahu bi ahkamil hakimin ayahkum 'alaikum bil qatli fid dunya wan nari fil ukhra wa fi tasmiyati bil hakimi ahkam minha annahu al alima wal mukhayrah wal mahak alladhi yahsinu li kulli shay'in khalaqahu wa kunuhu ahkamul hakimaini bima'na annahu ulama la yalhiku suhu wa hakmuhu la yatrika ilaihi naqsi wa laysa fi hadha kulluhu wajahu linuskhi wallahu a'lam. Langsung kepada artinya ya teman-teman. Qala al-Qadi Muhammad bin Arabi radhiyallahu anhu intaha hadiri fil hadiru minal qismi ats-tsani min ulumil Qur'an wa huwa nasikh wal mansukh mukhtasarul al-afdilah makna saliman min aidin al-ahwu mu'tazin min kasratun aw halla bi aunillah tin fadli wa rahmatullah. Langsung kepada artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa orang mengatakan bahwa firman-Nya fa idza farauta fansab adalah nasikh. Dalam maknanya adalah jika kamu telah menyelesaikan urusanmu, maka berdirilah untuk beribadah. Ini merujuk kepada ibadah malam yaitu qiyamul lail. Dan berhubungan dengan qiyamul lail, Imam Qadi mengatakan bahwa para ulama telah menyebutkan 4 pendapat tentang hal ini. Yang pertama yaitu jika kamu telah menyelesaikan kewajiban fardu, maka berdirilah untuk melaksanakan qiyamul lail. Yang kedua, jika kamu telah selesai dari salatmu, maka berdirilah untuk doamu. Yang ketiga yaitu jika kamu telah selesai dari jihad, maka berdirilah untuk beribadah. Nah, yang keempat yaitu jika kamu telah menyelesaikan urusan duniamu, maka berdirilah untuk urusan akhiratmu. Pendapat yang terakhir ini adalah yang paling kuat. Apa yang membuatnya khusus untuk qiyamul lail? Jika itu merupakan nas atau tampak jelas, maka tidak akan ada pembatasan nas sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Mereka juga berkata, beberapa orang mengatakan bahwa firman-Nya alaysallahu bi ahkamil hakimin. Nah, ayat 8 telah dinasahkan dengan ayat perang atau ayat jihad. Imam Al-Qadi mengatakan beberapa orang berpendapat bahwa ini adalah penyembunyian, yang artinya mengapa kamu mengingkari hukum setelah bukti-bukti ini, dan makna tidak bisa dinasahkan. Adapun yang benar adalah bahwa alayhisallahu bihkamil hakimin, berarti bahwa Allah adalah hakim yang paling adil, yang menghakimi kamu dengan hukuman di dunia dan di akhirat. Penjelasan tentang penamaannya sebagai Al-Hakim adalah bahwa Dia adalah yang maha mengetahui, yang maha memilih, dan yang maha bijaksana, yang menciptakan segala sesuatu yang baik dengan baik. Keberadaannya sebagai Ahkamul Hakimin
berarti bahwa ilmunya tidak ada kesalahan di dalamnya dan keputusannya tidak ada kekurangan. Dalam hal ini tidak ada ruang untuk nasakh atau pembatasan, dan Allah lebih mengetahui. Qadi Muhammad bin Arabi rahimahumullah berkata, telah selesai bagian kedua dari ilmu Al-Quran, yaitu tentang nasikh dan mansukh, dengan kata-kata yang ringkas, makna yang mendalam, terhindar dari kekeliruan dan penulisan yang terdapat berkat bantuan Allah, rahmatnya dan karunia-Nya. Penjelasan dari teks saya di atas adalah membahas mengenai konsep nasikh dan mansukh pada beberapa ayat Al-Quran, khususnya ayat Faidah Farata Fansab Al-Insyirah ayat 7 dan Al-Yasunah Kamil Hakimin At-Tin ayat 8. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai apakah ayat-ayat tersebut mengalami nasikh dan bagaimana penafsiran yang tepat. Poin-poin penting dari ayat Faidah Farata Fansab itu yang pertama, perbedaan pendapat. Ulama memiliki beberapa pendapat mengenai makna fansab dalam ayat ini, apakah merujuk pada qiyamul lail, doa jihad, atau urusan akhirat. Nasikhnya, yaitu beberapa pendapat menyatakan bahwa ayat ini mengalami nasikh, namun pendapat yang paling kuat adalah bahwa ayat ini memiliki makna yang lebih umum, yaitu setelah selesai dari suatu urusan, maka lanjutkan dengan urusan yang lain. Ayat alayhisallahu bihkamil hakimin. Makna ayat itu adalah, ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah hakim yang paling adil di muka bumi ini. Nasinya, beberapa pendapat menyatakan bahwa ayat ini dinasahkan oleh ayat-ayat tentang jihad. Namun pendapat yang lebih kuat adalah bahwa ayat ini tidak mengalami nasikh. Maka keadilan Allah berlaku dalam segala situasi, termasuk dalam hukum duniawi dan akhirat. Konsep nasikh dan mansukh di sini adalah suatu fenomena Al-Quran di mana hukum suatu ayat dapat digantikan oleh ayat yang lain. Namun penerapan konsep ini harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan dalil yang kuat. Analisis lebih mendalam tentang teks saya tadi itu adalah memahami konteks turunnya suatu ayat sangat penting untuk menentukan makna dan hukum yang terkandung di dalamnya. Perbedaan pendapat ialah tinggalan ulama adalah wajar. Hal ini menunjukkan kekayaan dalam memahami Al-Quran. Hikmah di balik perbedaan pendapat ialah dapat mendorong kita untuk mengali lebih dalam makna Al-Quran dan memperluas wawasan kita. Kesimpulannya yaitu, teks di atas menunjukkan bahwa konsep nasikh dan mansukh adalah topik yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam dalam menafsirkan Al-Quran. Kita perlu perhatikan berbagai aspek seperti konteks, sejarah, bahasa Arab, dan pendapat para ulama. Selain itu, kita juga harus memiliki pemahaman yang baik tentang tujuan syariat Islam. Jadi seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Tolong jika dari awal saya membuat video ini, jika ada salah pembacaan dalam menyampaikan, tolong dimaafkan yang sangat maafkan, tolong dimaafkan, karena di sini saya masih belajar, dan jika ada kesalahan bisa dikomen ya di dalam komentar. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.